Raja 4 di mana-mana roh itu bekerja, dan yang jadi bosnya adalah iblis. Ya, makhluk malaikat yang jatuh bersama Lot. Coba kita baca sekali lagi biar kita kuat, supaya kita kokoh. Kolose 2 ayat 15, kita kokoh untuk harus berjuang, harus memerangi, dan harus mengalahkan. Tidak bisa kita katakan bahwa saya itu tidak bisa. Ya, jangan membuat roh iblis itu ketawa. Mari kita buka Kolose pasal 2 ayat 15. Sekalipun kita digigit sakit, tapi kita harus bertindak untuk mengalahkannya. Ya, Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi ini kita yang punya Yesus. Kita baru 2 hari Paskah, di mana setiap rumah itu janjinya supaya harus selamat dan berkemenangan. Ya, hidup kita ini. Ya, dan ini Paskah itu benar-benar kemenangan. Dan ini kalau kita kuat kepada Yesus, penghargaan di rumah hati hidup kita, pikiran kita kepada Injil yang kita memahami, kita lakukan yang pertama, maka tadi dikatakan, ya, kita bisa melutupi, menghilangkan dalam diri rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan penginjilan kita. Ya, ini sesuatu yang menghadapi bahaya, tapi kalau kita kuat, kita akan pasti berkemenangan. Begitu. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk berurusan, ya, berurusan dengan malaikat-malaikat ini. Waktu Tuhan sampai di Gadara, maka seorang yang datang dan dikatakan, apa urusanmu dengan saya? Ya, saya masih ada. Tuhan sangat menyayangi dan mengusir. Ya, mata kita itu harus penuh kasih. Ya, kalau kita diserang, penuh kasih, menatap, sehingga kita menyelamatkan orang-orang tersebut. Jadi saudara, jadi saudara, kita sudah dengar minggu lalu bahwa kita berurusan dengan malaikat-malaikat ini. Adalah malaikat yang jatuh bersama Lucifer, masih aktif menyakiti manusia di wilayah-wilayah yang ada, misalnya di Dom. Ya, kalau saya waktu kecil lihat iblis itu hitam, dan itu menurut ayah saya itu memang iblis. Ya, dari jam 7 sampai jam 7 pagi untuk saya dapat kemuliaan hidup. Ya, dan mungkin menjadi pendeta. Jadi saya sedang melihat kalau kita tidak jeli, punya iman yang kuat, ini terjadi boleh bagian-bagian kita rusak karena dia sedang melakukan kekuatannya. Begitu. Ya, jadi itu berbahaya. Kejadian 6 ayat 2, baca satu lagi. Ini yang kedua. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, jadi ini disebut makhluk malaikat ini anak Allah.
yang melakukan tindakan-tindakan menjijik, tidak bermoral dengan anak-anak perempuan manusia. Nah, ini akan dibelenggu di dalam dunia kekelaman sampai hari kiamat. Jadi kita harus mengenal dunia roh itu seperti apa, lalu kemudian kita harus bersungguh-sungguh bagaimana Tuhan menolong kita, ya. Dan makhluk yang ketiga, malaikat yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memerintah atas beberapa kelompok manusia tertentu. Nah, jadi sore ini kita dengar 3 hal yang sangat perlu kita perangi, kita memahami. Kita harus memahami musuh supaya kita perangi, kita tahu. Tapi kalau kita tidak memahami musuh, maka nanti perang kita itu sembarang, ya. Jadi di sini saya tidak ajar Anda kita belajar kekuatan sebukan. Sebenarnya tujuan saya itu dijauhkan. Cuma firman Allah ini hanya sesuatu yang memang tantangan supaya kita harus bisa belajar memahami lalu perang. Ayat 38 ayat itu kita dibaca. Saya ingin memperdalam sedikit kita punya tanggung jawab. Ya, siapa penjaga-penjaga? Roh malaikat penjaga ini yang berbahaya sekarang. Ya, yang kedua tadi, yang bermoral, merusakkan laki-laki perempuan sampai hancur, itu roh itu. Mari kita baca dulu ayat pasal 38 ayat 7. Nah ini lihat satu sedikit demi sedikit saya mungkin makhluk yang untuk menjaga, memerintah kelompok manusia, katakan ada di Pulau Dom. Jadi kita jemati dari tunggu sungguh-tunggu, dia perintahkan dan dia atur dia sampai kamu malas pada nggak tahu ibadah itu yang mana. Tadi saya tegur anak di sana. Lain kali bapak lewat di depan jangan kumpul sini. Ibadah sudah tahu hari Rabu masih mau kumpul-kumpul dulu cerita apa mau sama. Itu saya punya umat. Saya di sini. Jangan jadi kebiasaan sampai tidak beribadah kepada Tuhan. Bapak pendeta ada lewat depan. Baca. Ayub 3. Anak-anak saya berpaham. Ayub 38 ayat yang ke-7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Sudah? Ya. Tambah Daniel 4 ayat 13 dan 17. Saya copot ayat singkat, nanti Anda baca dari 1 turun dan Anda ketemukan. Ya, saya cuma copot. Ya. Daniel 4 ayat 13 dan 17. Tadi di sini bilang waktu Anda tahu. Ya. Daniel 4 Ayat 13 dan 17. ayat 13 dan 17. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ayat yang ke-17. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Nah ini roh-roh penjaga makhluk tingkat tinggi, ya, mendapat kewenangan ilahi, dipilih untuk menjaga unsur manusia, ya. Ini Tuhan bicara sidang Yahweh, ya, atau ya makhluk surgawi yang melaksanakan kehendak Allah. Kita baca itu supaya nanti saya kasih tahu kenapa dia kena masalah, kenapa dia terlibat. Nah ini supaya jangan kita bilang sok malaikat, kita juga perhatikan itu. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 19. 1 Raja-Raja 22 ayat 19.
Kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah ini, saudara, banyak kali kita suka jadi nabi palsu, bukan tipu-tipu saya juga. Ya, saya sering kali bilang, kalau ada pendeta yang tipu, kenapa kita kok masih bisa mengikut? Kalau sama saya tipu, baru sampai menambah pendeta. Kok ini tipu jadi stop, saudara. Ya, saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka ini roh-roh pemerintah, ya, disebut yang hebat. Namun setelah kita baca, mari kita tadi satu ayat 2 coba tambah satu ayat lagi dulu. Mazmur 89 ayat 6 dan 7. Nah, ini disebut pendusta ya. Mazmur 89 ayat 6 Ya, dan 7. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaat orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? terus Ayat 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi kita melihat kalau kita baca tadi dusta, kita baca ini penjaga-penjaga yang sangat berbahaya. Kalau dia jadi dom itu dia berbahaya untuk umat. Roh-roh tadi saya bilang dia ada itu berbahaya bagi sidang pekerjaan Tuhan. Tadi saya baru bilang, saya renungkan pekerjaan Tuhan. Jangan kita bilang kuasa Tuhan mana hasilnya. Jangan kita bicara Tuhan itu hebat, tapi tidak ada apa-apanya karena kuasa itu. Ini sangat berbahaya. Dan ini benar-benar sangat merugikan ya. Mereka adalah roh-roh yang memerintah. Ya, kalau kita baca dengan keterangan Kejadian 6 tadi, ayat 2 ditambah dengan kalau kita baca Yudas ayat 6, kalau kita baca Yudas ayat 6 lagi, kita lihat perbandingan sesuatu yang hari-hari ini betul-betul memerintah sampai kita itu yang tidak mendalam kita jadi biasa. Ya, dan yang pekerjaan Tuhan itu tadi saya bilang satu dua bukan bisa terlantar, bisa kosong. Gereja siap ini bisa kosong umat. Pekerjaan tidak bisa maju karena sedang ada basis yang tidak bisa ditegakkan. Ya, sebenarnya bulan ini saya punya bulan khusus. Saya sudah punya rancangan. Selain Anda punya 2 hari Rabu, saya punya rancangan sih bersama rekan hamba Tuhan. Tapi kan ada hamba Tuhan yang ada sakit, saya masih umuri. Karena ini sesuatu yang sangat sensitif. Mari, coba kita baca dulu Kejadian Yudas 6 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Ayat 1 sampai 6.
Oh, ayat Yudas 1. cuma satu pasal. Ya, ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang berdosa yang tidak pernah lepas dosanya. Dibilang lepas dosa sudah pernah lepas. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi saudara, kita hati-hati ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dari Allah kepada kehidupan kita itu, jangan sampai kita terperdaya. Seperti tadi di Kejadian pasal 2, udah aku mau hidup bebas saja, aku mau merusak diri saja semau saya. Saya satu waktu menghadapi kesulitan, saya sadar bahwa saya pindah orang bicara saya seperti itu. Tuhan tolong saya kekuatan berubah. Tapi saya bilang bagian masih pun tidak pernah. Itu harus belajar sungguh-sungguh ini berbajaran sampai ada di bawah sampai mati. Berbahaya. Nah, saudara, sebenarnya pengaruh setan itu sebenarnya dia ingin supaya kita mengalami suatu kehancuran. Maka itu Yudas kasih, Yudas ini pengganti Yudas Iskariot. Pastinya iman itu harus dijaga supaya kita melawan. Ya, jangan sampai kita kena pengaruh ini. Coba baca dia. Mazmur 82 ayat 1-2. Pengaruh ini sangat berbahaya. Sampai kita tidak suka pengajaran firman Allah, ini bahaya. Saya kalau orang sudah tidak suka pengajaran, kabar 16 sudah tahu. Ini pasti. Kalau dia tidak keluar dari hukuman ini, dia akan mengalami kesukaran. Ya, Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Jadi di sini tadi penjaga-penjaga yang tadi Tuhan bilang mendapat itu, tapi dipengaruhi oleh iblis, dirinya mau bikin kesalahan. Perhatikan ya, dirinya bikin kesalahan gitu, nggak pernah mau baik. Artinya kalau sekarang saya bilang kasih nasihat, pandangan berjalan, dia nggak pernah peduli itu, bikin kesalahan saya. Dan saya bilang kalau bilang Tuhan tidak ada gunanya. Ya, ada yang kita boleh tegur, tapi saya perhatikan, bukan ada penyampaian. Jadi saudara perhatikan saya bicara, saya tidak mengusir Anda, tapi maksud saya kita yang berbaik, kita kan pasti mengerti tujuan dan Anda kan mengerti saya bicara. Maksud Bapak itu apa? Lalu Anda sendiri, saya sendiri. Ini yang Tuhan ingin supaya
kita mendekati Tuhan, hanya kita melihat di sini solusinya. Ya, Tuhan memberikan sesuatu supaya gerejanya itu, umat ini ada di dalam posisi yang dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terus sudah bilang tadi saya diperlindungi. Kita sudah dapat kerja tahun ini, jadi klimaks naik lagi. Kita sudah program-program, apa ini dilaksanakan lagi. Atau cuma kita bicara, kalau tidak berjalan, ini kan kekalahan kita. Kita akan mengalami kerugian. Sesuatu pembicaraan, kalau cuma kita bicara, kita tidak jalani. Itu orang bilang ngomong kosong. Ya? Jadi saya duduk pikir seperti itu. Ya. Sama kalau kita di rumah cuma bicara, nanti saya hidup, saya dapat ini menghayal, nggak bisa. Kan gitu kalau saya bikin sama Nero, saya pergi mandi, saya yakin walaupun sudah dapat hasilnya, dia memungkinkan untuk naik. Ini yang bisa dapat. Apalagi roh-roh yang memerintah manusia supaya tetap dalam dosa itu, melawan kepada pengajaran Allah, keteguhan Allah. Ada pendeta yang melawan keteguhan Allah. Saya kenal. Dia khotbah firman Allah, tapi dia makan kayunya cara iblis. Dia makan pohon. Sudah banyak yang cerita seperti ini. Pendeta. Dan pendeta itu kemalawan. Paling melawan. Satu waktu saya rencana kalau sampai datang melawan saya akan telepon. Ya, karena dia melawan firman Allah. Sampai Anda itu pikir, oh itu betul. Padahal dia kerjanya cuma kasih pecah-pecah. Perhatikan, pecah-pecah, gak pernah buat satu wujud kenyataan. Menggembirakan orang lain, pecah-pecah sekalipun dia bicara model apa. Gak ada persekutuan di dia, gak ada beda. Ya, ini yang banyak kali kita kurang paham. Saya bicara ini sebetulnya. Saya mendengar berita saya punya untuk terdekat yang menyampaikan. Dulu, satu waktu saya ajar kalau ada orang dukung ya. Pak, nanti ini menolong dan sebagainya. Saya berpikir nggak apa-apa secara alami. Saya buat tapi satu waktu ada kecil waktu saya pikir, nanti saya ini dibilang pendeta apa ini? Saya stop. Karena ini nanti merusak. Ketika orang mendengar dan tak tahu saya nanti dia bilang, wah ini pendeta dukung. Lebih bagus saya pahami apa yang Tuhan kasih. Nah saudara, jadi saya melihat beberapa cara ini Tuhan dia akan menerima hukuman. Ya, dia akan menerima hukuman. Susahnya itu, ya sampai dia sesuatu yang cuma tertipu dengan iblis, lalu kemudian dia melakukan demi kepentingan. Tidak mengikuti aturan firman Allah. Satu waktu ada satu pendeta, dia bilang kamu mau sembuh, ya, gampang. Kasih uang sekian, uang sekian. Nanti saya berdoa, kalau boleh, saya berdoa nanti sembuh. Keluarga itu, wah, memang kepingin mau sembuh. Begitu berdoa. Angkat kaki pergi, sudah banyak mati. Tapi saya bilang kita orang-orang itu langsung bisa bilang ya itu kebetulan. Saudara, maka itu kita di sini diajar untuk menyampaikan firman ketegasan itu yang memang ada. Sebab pada penyamar yang sama, tapi tidak pernah jadi. Ya, kalau alam kota Sorong ini kurang ngomong gampang. Tuhan berubah dari itu ngomong gampang. Susah kita prediksi. Elia itu tahu
Bahaya ngomong itu cuma berhala cari duit. Eli itu tahu yang ngomong itu tidak sampai di atas, menyusahkan diri untuk bangkit dan sebagainya. Ya, tapi ya, siapa mau bedakan siapa? Apalagi Ismail? Itu sudah dipaksa. Orang Israel tidak juga punya Allah, Allah negeri ini dan sebagainya. Maka itu selalu saya katakan kita ada di perlu. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita sudah jadi umat, kita sekongkol itu diperhatikan. Mungkin malam ini kita ibadah cuma sedikit, tapi diperhatikan terus Tuhan karena ada kekuatan. Nah, jadi saudara, ini kita hati-hati dengan roh yang satu ini, yang dia mencas orang-orang penjaganya, yang kemudian tidak seturut dengan firman Allah, sehingga tinggal bersama Anda dengan saya, kita suka melawan iman, kita suka melawan apa yang dikerjakan saya bersama jemaat. Mari kita periksa hidup kita supaya kita harus bisa memperhatikan iman. Kalau bicara iman, saya dalam posisi minta sama Tuhan iman kita. Kesatuan iman itu satu. Kedua, pemupukan iman. Ketiga, pendidikan. Jadi kalau kesatuan iman karena firman Allah, maka ada pemupukan. Yang terakhir pendidikan, teladan, didikan. Ini bicara soal iman. Dan saya sedang pelajari gereja ini sudah harus punya doktrin. Satu doktrin yang sudah ditetapkan di antara dasar anggaran yang tidak bisa diangkat, dicopot sebarang saja karena para pendahulu waktu mereka membentuk anggaran dasar, mereka kumpul, mereka menyatu, mereka bicara dari ide, mereka satukan. Orang apa? Orang Amerika, orang Jepura, orang Belanda. Sekarang kita tidak santai pakai bukunya, tapi kita tidak lihat doktrin itu. Saya baru buat dengan saya ada sebetulnya sedang muncul. Maka itu ibarat bilang, kalau kita buta, maka hak itu saya akan ambil. Kalau Ishak itu dia buta, maka jelas. Konsentrasi pikirannya tidak jelas, maka yang menipu dia Yakub pasti. Sebelumnya Esau yang tidak menjaga hidup, akhirnya hati itu. Ini jangan kita bicara pekerjaan Tuhan segampang. Kalau kita ada di Pulau, kita ada di wilayah ini, Tuhan percayakan untuk melihat kekayaan Tuhan. Saya jadi condong ke surga. Kenapa? Karena kita tidak pernah bilang anak suruh lalu dibatinya. Yang suruh tetap suruh. Kalau berdosa ya kamu berarti ini ketahanan hidup kita terus evaluasi, bikin ketahanan dari firman Allah, supaya jangan sampai ada penyembahan yang merugikan. Dunia roh itu memberikan kuasa kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku. Kalau kita katakan dia berikan suku ini dia bertahan, ya, yang kita ada di Pulau ada kelompok-kelompok. Nah, bagaimana kita? Apa yang kita miliki? Ya, karena roh ini diberi kuasa untuk bangsa-bangsa. Alam semesta. Saya satu waktu saya mencari di laut ini, saya sampaikan pengalaman aja.
waktu mau mencari petunjuk lalu ada sebagainya, lagi lapar, anak masih kecil. Ini itu menentukan kehidupan. Angin pokoknya dia lapas itu di antara dua musuh aja. Menyerah, tapi waktu itu nggak tahu ya. Ada kepingin cinta Tuhan jadi saya melawan gitu. Cara Yesus, setan berangkat. Oh, jadi ada kalanya di laut itu saya dari bawah gitu. Kerja. Ya. Jadi kalau orang di sini bilang mungkin orang anak Allah, bahasanya gitu. Memang orang di sini seperti itu. Karena dulu saya pernah juga ada satu ibu, ada orang tua ketemu lalu bilang, coba kasihan ini di stop dulu. Jadi, bagi orang sudah meninggal. Dia sudah kalau kita tidak kuat dekat menyembah Tuhan, memiliki firman Allah yang kokoh, kita kena ini. Yang ini merusak dan merugikan ini. Sampai jemaat itu bisa, maka saya selalu berusaha koreksi itu bukan andanya. Tapi Anda sudah merasa berdosa itu bahwa kita jadi orang yang baik. Daripada kita ditipu oleh iblis itu terus. Kita yang rugi. Kalau kita susah kita menangis, siapa yang mau tolong? Sudah susah, mau menangis nanti kalau dah. Kenapa kamu tidak hidup baik-baik? Pasti tinggal. Sama dengan pelatih pendeta. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, biar orang mau, nanti kuasa dulu baru bisa ya. Ya memang bisa. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Kiranya Tuhan tolong kita bisa. Mari kita baca Daniel 10 ayat 13 ya. Kiranya ibadah ini semakin kita dicari, semakin kita kokoh mengeluarkan yang tidak Tuhan bersama kita menjadi berkat. Daniel 10 ayat 13 sampai 20. Daniel 10 ayat 13 sampai 20 firman Tuhan. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku berkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas kepadaku? Lalu ia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ya, sudah. Jadi kita harus menjadi pejuang, menjadi pemerang karena memiliki iman, memiliki ajaran. Apa yang kita imani? Ajaran. Kenapa kalau gereja itu ajarannya firman dalam terang tabernakel
mempelai supaya saya kenal Yesus. Dia itu juru selamat, dia itu Paskah, dia itu pembaptis, dia itu pemberi Roh Kudus, dia itu terang di roti kehidupan pengajaran, dia itu doa, dia yang membesar perobekan daging, dia itu pengantin akan air. Oh, itu kerajaan Allah. Ya, supaya dengan demikian kita setia apapun yang sedang terjadi di keadaan dan kondisi, cara-cara dari iblis, roh setan dengan tindakan-tindakan mereka kuasa bagi mereka sendiri. Wah, sekat saja angin ini hantam kehidupan biar mereka lapar mampus misalnya. Mereka mau lapar mampus. Ya, saya sangat bersyukur kita punya orang tua, kita para pendahulu memberikan ajaran dan sesuatu yang luar biasa di dunia roh. Susah kalau kita pelajari teologi yang kita kebenaran. Sebab ini pengalaman yang sangat luar biasa dan memang saya melihat orang betul-betul kuat. Ya, dan ini perlu sehingga kita bisa bertahan. Tadi menurut Daniel hanya ada yang datang membantu. Kalau kita ada di pulau, kita bekerja, kita setia bekerja, kita lakukan, pasti kita memerlukan bantuan. Bantuan itu siapa? Bantuan dari Tuhan. Ketika kita menyembah dan kita meluruskan pekerjaan Tuhan itu, ya, bertahan. Mungkin ada yang sangat memerintah. Wah, ini karena dunia daging, dunia ekonomi, dunia kekuasaan yang harusnya secara bersama dia ibaratnya kamu bodoh. Jadi itu urusan kami. Ya, kita mau bicara apa? Ya, kita mau bicara apa? Orang-orang sekarang kalau bilang penyembah dewi-dewi, penyembah planet-planet, ya, yang menguasai sampai manusia bukan wah ini dewa ini dihormati kalau perintah. Siapa yang kita ada di bentuk? Kalau ada orang sendiri dewa atau dewi yang dihormati, perintah manusia mungkin apa? Tapi dewa-dewa itu pun ketika Anda dengan saya punya Allah yang Anda sembah, dia turunkan kuasa, dia turunkan mujizat, dia turunkan kekuatan di pulau sampai dia merasa dipegang dia bisa. Nah, di situ dia boleh. Ini yang bisa dia terima. Kita lihat Tuhan memakai jalan kita ada di sini. Jadi orang Kristen itu bukan Kristen penjualan Tuhan atau jadi Kristen yang terus kekalahan, terus asa, sepahit, sepergumulan, tetap dengan yakin seperti Daniel ada pertolongan. Ya, jadi Paulus katakan itu seperti tadi penguasa, pemerintah. Ini ada di mana ini sesuatu kekuatan lembaga neraka, ya, yang bertingkat-tingkat punya organisasi turun, misalnya pemerintah, penguasa ini semua. Ya, Anda sudah dengar beberapa minggu yang saya sudah sampaikan, api-api dan sebagainya. Dan di balik semua itu iblis yang mengancam persoalan, termasuk kehidupan kita yang dirusakkan oleh iblis. Kalau kita tidak keluar dari kebebasan, kenajisan, maka kita salah satu orang yang akan berbahaya. Kita harus menangis banyak sama Tuhan. Bila aku terlepas dari roh yang jahat ini, jangan saya masuk ke gereja terus tak bisa bikin perbuatan terus.
perbuatan. Tuhan tolong saya. Karena roh ini biasa mau merusak kita sampai kita tidak mendengar pengajaran, nasihat untuk berubah. Nah, ini sudah bahaya. Tapi kalau kita menangis dari iman, saya percaya ada perubahan dan ada tanda-tanda di depan. Dan kalau ada menjalani jalannya ada. Karena memang hidup itu Tuhan katakan Dia yang melakukan lebih dari segala-galanya. Ya. Jadi saudara, ini yang kita harus perhatikan, roh-roh semacam ini yang menguasai bangsa-bangsa, menguasai kota Dom, menguasai setiap kehidupan orang yang tidak beriman. Termasuk kita. Kalau kita tidak perhatikan, digembalakan dengan baik dengan firman Allah, maka kita juga akan dikuasai. Karena dia terstruktur. Pemerintah, penguasa, organisasinya kuat. Kalau kita bicara organisasi gereja, kuat. Kalau salah, Pak. Nah, yang ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan kita harus sungguh-sungguh dalam doa penyembahan kita menyerah Tuhan. Nanti warganya pun menyerahkan. Ya, hidup ini bagi rencana dan begitu. Apa yang saya lihat, itu yang saya lihat, ini yang Tuhan berkenan. Ya, apalagi yang kenal persis bahwa yang sedang buat kecurangan, perpecahan, percabulan, pemberontakan, mengelilingi dirimu. Oh, ya, kalau ada dia bisa. Saya saja. Kalau melakukan pekerjaan tiba-tiba ada yang bisa. Ya, ini keadaan yang dikerjakan oleh Roh. Maka itu kita harus datang ibadah, kita beribadah, kita mengenal, menyerah kepada Tuhan. Jangan jadi biasa. Saya bisa ikut di rumah. Tahu hari Rabu ada ibadah di Bapak Pendeta lagi, Pak Malas itu mondar-mandir. Ya, ibu seperti bukan punya ibadah di gereja. Jadi kebiasaan. Ya, sudah kenal itu. Sampai tidak tahu gereja ibadah itu, oh ini sama Tuhan. Saya heran. Anak-anak saya tidak sadar membuat kecurangan. Kembali saya harus sampaikan. Ya, supaya kalau boleh terlepas, jangan sampai terlalu ramai. Masuk gereja cuma cara saja mau diam pun dilepaskan, tapi tidak berjuang berkorban. Melihat apa yang dikerjakan, ini jangan kita rasa gampang. Kalau saya ini Kristen, nggak apa-apa. Lalu tidak berbuat apa-apa, jangan rasa gampang. Kristen itu, saudara tidak lama gereja kita ini akan dikunjungi. Tidak tahu, saya tidak tahu apa sebenarnya. Tapi ada cara Tuhan. Ya. Lalu kalau kita yang tinggal di dalam sini tidak merasakan itu hadirat, pengajaran firman Allah yang tak pernah masuk, mengalami kuasanya, bagaimana saya buat? Bagaimana kita bisa menservis? Harus membutuhkan biaya, tindakan di kesempatan. Kita mengalami, padahal itu kebesaran Tuhan. Saya tidak suka cuma jadi pengecut. Kalau kita menghadapi sesuatu, saya nggak bisa. Karena iman yang Anda diajar di sini pengajaran yang besar, punya kuasa memberi dengan percaya. Saya kasih satu tebatan, saya bermata sendiri. Itu yang kuat. Karena imannya kuat. Tapi kalau iman nggak kuat, akhirnya tentu kita jadi orang yang lihat orang bikin barang tidak betul. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi saudara, ini saya menyampaikan ini untuk memberikan mental
Tapi kalau kita sebagian kita takut, makin menyembah, dekat kepada Tuhan, ya, untuk terus memerangi, mengusir roh itu terlepas, supaya jangan sampai malas ibadah, jangan sampai tidak mau dididik dan diatur. Kalau boleh terlepas, dilingkup. Saya kemarin pagi saya sudah dulu khotbah dari kami, bilang bahwa gila, seperti itu. Ya, karena saya besar jadi, ya, saya pikir ada satu desakan. Kita tinggal di Pulau ini, kita bukan kita punya, orang lain punya. Generasi kita punya orang pertama dikenal. Kita ini sudah mulai dikenal. Kalau tidak ada tanda yang di situ ada di kota ini, langsung kita musik. Ya. Maka itu yang muda-muda yang waktu itu minat kuliah, yang kita bikin masa bodoh, kalau lagi dinasihati, perhatiin karena kita ada di sini karena ada ini dan sebagainya. Itu aja. Kalau saya bilang kita jaga dong menjadi milik kita gereja, sama-sama dengan gereja yang lain. Gak bisa kita disepelekan. Walaupun mungkin yang sana lebih pintar, tapi hati itu kan dengan maksud supaya kita sama kami mana. Oh, ini tujuan Tuhan. Jangan kita begitu kaku kecil kita bilang, ini kita harus prinsipnya hanya kita sama orang Papua sama-sama kok langsung menyatakan iya untuk Tuhan. Ini Tuhan ini persekutuan model ini. Ya. Waktunya untuk kita juga gelar. Jadi tidak perlu ada rasa ini ya. Ada rasa sosialisasi, rasa kebersamaan, lembak dulu. Kenapa ada seperti ini? Ini manusia itu. Apalagi orang Kristen. Saya percaya sehingga muncul apa yang disebut orang tua dan orang muda. Kita akan memahami ini kemungkinan yang Tuhan mau. Sehingga benar-benar Tuhan menyatakan kebenaran atas segala. Yang dalam apa? Bukan gereja orangnya kebenaran. Yang dalam apa? Yang tadi kepentingan itu yang nanti dia. Nanti orang itu sudah ingat dia bilang harus minta maaf. Saya kemarin memang pikir yang kurang bagus sama anak, tapi sekarang sudah pikir berarti dia dimenangkan begitu. Macam gimana kita pasca? Pasti biar mungkin itu pasti teman-teman belum begini. Jalan tidur, siapa mau bicara siapa? Malah saya kalau jam 4 hampir siang, saya dengar pasal telinga. Aku lihat begini, saya dengar biasanya kalau sambung semua kan panjang, kayak gini. Satu musik yang kecil, cucu. Saya bilang, ini perjalanan kali ini sepertinya belum terus. Perasaan saya sama dengan Kristen yang lain. Nah, apakah kita mau tinggal dengan kaku begitu terus? Saya heran. Ya, mari gereja beraktivitas, melakukan tugas. Jadi pertama saya pikir, kalau ini yang aktivitas kita jadi timbul kemana? Itu salah. Sebenarnya dia beraktivitas baik. Ya, jadi itu yang saya karena ini saudara punya pasca kita buat untuk itu. Tentunya saudara yang lain itu. Kita itu malah kamu sampai pasca tidur. Ya, tidak ada yang lain. Malah mengucapkan syukur. Tuhan tolong keluarga besar. Kalau tidak saya lihat mereka sudah seperti babi, tidak tahu lagi ibadah di mana. Sore keluarga kumpul, Tuhan berhati menyelamatkan. Banyak kali jadi jemaat supaya enak. Syukur itu bisa yang terutama kita yang baca bagian.
Karena pasca itu Tuhan hadir memberikan kebahagiaan kepada kita. Merasa persekutuan, rasa bisa tolong menolong. Itu persekutuan ibadah yang Tuhan perkenan. Tapi kalau tertutup, bersekutu dan cuma yang dibicarakan cuma egois, sangat sirik, itu ibadah yang kurang menguntungkan. Ya, jadi saudara, mari kita melihat ini cara daripada roh-roh yang penjaga ini yang kemudian diputar balik oleh iblis sehingga melakukan kelicikan. Mari kita seperti Yudas Iskariot, di mana perjalanan kita dalam apa yang Tuhan kasih kita lakukan. Seperti Daniel, harus sabar karena pasti ada pertolongan. Itu aja. Jadi malam ini kita perhatikan jaga hidup kita. Ya, sekalipun yang memerintah itu dipolitik untuk menyesatkan, supaya kita tidak kenal penebusan Paskah, tidak kenal Injil, jangan kita berikan hati terharu. Ya, seolah-olah penebusan itu tidak ada, seolah-olah Yesus tidak ada, kita harus lawan. Karena keadaan itu mendinginkan. Orang sudah tidak mau beribadah. Ini hal-hal yang berbahaya. Tapi malam ini kita masih ada apapun kondisi yang ada, kita masih merasakan penebusan Tuhan untuk melawan dusta itu. Ya. Jadi saudara, tadi pemerintah itu ada pengatur dan iblis muncul untuk melakukan sesuatu, ya, perbuatan cara iblis. Ya, jadi kita punya olahraga, kita punya budaya, kita perlu perhatikan semua. Saya tidak katakan budaya kita itu tidak terjaga. Kalau tadi di Sawapemo ada banyak nanti kita jaga lingkungan ini. Saya tidak bakal itu alam semesta, tapi kalau sudah pusatkan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya pendeta itu seperti itu. Tadi kita kira bahwa pendeta langsung saya diatur Tuhan untuk memberkati, tinggal kita, hati kita lewat bolak-balik, oh yang seperti ini, sehingga kita bebas. Kenapa takut roh-roh halus yang ada di tempat? Kalau sudah sotir, jadi apa itu kita penyembah Tuhan? Tidak. Padahal apa? Dunia ini Tuhan memalikan kemuliaan nama Tuhan. Kita seruntuh ini dengan api neraka. Ya, Bapak, nanti kita lihat masa-masa depan. Segala-gala yang tidak benar akan habis rata. Tuhan datang menjadi hadir. Kita bingung itu seperti apa. Ya, tapi ini yang nanti kenyataan di bumi. Orang mati akan bangkit. Orang akan hidup. Kejadian yang luar biasa sekali daripada dunia yang langit baru, bumi baru yang disebut Romawi 21. Ya, jadi mari kita jaga hidup kita, jangan sampai disesatkan. Orang mengalihkan kita supaya tidak beribadah. Kita hati-hati dengan dusta. Ada dipakai, ya, ada muncul sesuatu upacara keagamaan setan. Ini perlu dihati-hati juga, karena kalau kita sudah tahu bahwa itu upacaranya jangan setan, ya kenapa kita masih dekat? Kita perlu dengar. Kalau orang itu katakan, wah ini menurut dia ada pengaruhnya, kita tidak boleh langsung cerita. Kita lihat nanti mereka sendiri, oh iya ini sudah sama. Kan begitu. Ya. Apalagi kita yang punya sekarang ajaran ini, kita harus dekat, cinta, supaya kita kenal, kita rasa memiliki.
bagus dan aman. Makin kita kenal, makin kita membedakan. Oh, ini yang tidak bagus. Yang bagus harus seperti ini. Jadi saudara, pada kesimpulannya apa yang tadi saya bilang itu bicara roh-roh yang kita hadapi, baik itu mengasuh manusia sampai binasa, kejadian namanya Tuhan, sampai kita tidak bermoralitas, hati-hati, keluarga nikah, rumah tangga jaga, ini perusak. Terus yang satu, yang berakal-akalan supaya kita kalah. Kita harus kuat dengan Tuhan di wilayah tempat yang kita ada ini. Rasul Paulus berkata, sungguh-sungguh mereka berjuang mengalahkan kita, tapi kita harus berjuang untuk kebenaran. Setiap saya mengakhiri, setiap kota-kota Robert Liaton mempunyai suara-suara tangisan. Sodom Gomora tertangis, Mesir, Petrus bilang yang Tuhan kehendaki manusianya berubah. Ini sekarang perjuangan kita. Tuhan tidak membinasakan dunia seperti zaman Nuh, tapi Tuhan ingin manusia itu bertobat kepada Allah. Tugas ini kalau kita renungkan, tapi itu kewajiban. Saya satu waktu saya pikir begitu, Tuhan mengurus umat ini begitu setengah mati, ya, sampai rasanya mau stop. Kadang melihat tidak ada perubahan, tapi Tuhan bilang, kalau kau tidak bergumul satu jiwa itu tidak selamat, maka kasihan. Tapi saya ajar dia selalu tidak denda, dia melawan dan sebagainya, bagaimana saya bukan? Ya, karena Tuhan bilang waktu dia kata, jangan ada seorang yang binasa. Sehingga jemaat taruh telinga dan pasang mendengar. Jangan jadi jemaat yang sembrono. Tugas gembala itu berat. Tuhan bilang mengubah. Aku tidak binasakan Pulau Dominik, daerah orang-orang mampu. Itu tantangan bagi hidupmu. Tapi bagaimana orang itu bisa berubah? Itu yang aku suka. Sekarang kita menceritakan rohani dunia. Banyak iman tidak mau seperti katanya rohani. Tak bisa menolong orang lain berubah. Keluar cerita kosong dari orang. Itu rohani kosong. Rohani itu bersatu dengan satu orang lain menolong Tuhan. Itu yang betul. Amin. Menjadi lagu alat kuasa.